Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Maulana dari kelas 1B D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan NIM 25010711025 dengan nomor absen 06. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Analisis Praktik Riba pada Penukaran Uang THR dalam Perspektif Matematika Keuangan dan Fikih Muamalah. Pertama, saya akan membahas latar belakang dari paper ini. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan masyarakat terhadap uang pecahan kecil meningkat cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh tradisi pemberian THR, terutama kepada anak-anak. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh sebagian pihak dengan membuka jasa penukaran uang. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidakseimbangan nilai. Misalnya, seseorang menukarkan uang sebesar 100.000 tetapi hanya menerima 90.000 atau 95.000. Selisih tersebut dianggap sebagai biaya jasa. Praktik ini menimbulkan perdebatan karena berpotensi mengandung unsur riba. Selanjutnya, rumusan masalah dalam paper ini meliputi: pertama, bagaimana konsep dan jenis-jenis riba; kedua, bagaimana praktik penukaran uang THR di masyarakat; ketiga, bagaimana analisisnya dalam perspektif matematika keuangan; dan keempat, bagaimana hukum serta solusi menurut fikih muamalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep riba, menganalisis praktik penukaran uang THR, serta memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Riba secara umum berarti tambahan atau kelebihan dalam suatu transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dalam Islam, riba dilarang secara tegas karena mengandung unsur ketidakadilan. Riba memiliki beberapa jenis, yaitu riba fadl, yaitu pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama. Kedua, riba nasi'ah, yaitu adanya tambahan karena penundaan waktu. Ketiga, riba qard, yaitu tambahan dalam pinjaman. Dan riba jahiliyah, yaitu tambahan akibat keterlambatan pembayaran utang. Dalam praktik penukaran uang THR, biasanya seseorang memberikan uang dalam jumlah tertentu, namun menerima jumlah yang lebih kecil dalam bentuk pecahan. Selisih ini dianggap sebagai biaya jasa. Dari perspektif matematika keuangan, selisih tersebut dapat dihitung sebagai biaya. Misalnya, jika menukar 100.000 dan menerima 90.000, maka terdapat biaya sebesar 10%. Nilai ini tergolong cukup besar dan tidak efisien. Selain itu, transaksi ini tidak melibatkan faktor waktu, sehingga tidak memiliki dasar dalam konsep nilai waktu uang. Dengan kata lain, selisih tersebut hanya merupakan keuntungan sepihak. Dari perspektif fikih muamalah, pertukaran uang termasuk dalam akad sarf yang memiliki syarat utama, yaitu harus setara dan dilakukan secara tunai. Dalam praktik ini, syarat kesetaraan tidak terpenuhi, sehingga berpotensi termasuk riba fadl. Walaupun ada yang menganggap selisih tersebut sebagai biaya jasa, namun jika tidak dipisahkan secara jelas dari akad utama, maka tetap berpotensi mengandung riba. Jika dilihat secara integratif, baik matematika keuangan maupun fikih muamalah sama-sama menunjukkan bahwa praktik ini bermasalah, baik dari sisi ekonomi maupun syariah. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu: pertama, menggunakan layanan penukaran uang resmi seperti di bank yang tidak mengurangi nilai. Kedua, memisahkan antara biaya jasa dan pertukaran uang agar sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, meningkatkan edukasi masyarakat tentang riba. Dan keempat, memanfaatkan transaksi digital untuk mengurangi kebutuhan uang tunai. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa praktik penukaran uang THR dengan selisih nilai berpotensi mengandung riba, khususnya riba fadl. Oleh karena itu, praktik ini sebaiknya dihindari dan diganti dengan metode yang lebih adil dan sesuai syariah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.